pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun Baik Pak Ando, saya berikan waktu kepada Ibu Isna sama Pak Ando untuk menjelaskan kasus yang kedua. Waktu dan waktu saya persilakan. Iya, terima kasih Ibu Rostia. Dalam kasus 2 ini saya bertindak sebagai coach yaitu guru dan Pak Nando bertindak sebagai coach yaitu murid. Kasus 2 kali ini adalah ada seorang murid yang bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Ya, itu. Untuk mempersingkat waktu, saya dan Pak Nando akan mempraktekkan coaching pada kasus tersebut. Silakan Pak Nando ke muka. Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam. Nak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu boleh nggak saya berbicara sebentar sama Ibu? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Silahkan Nak. Iya Ibu, maaf ya Bu. Jika hal yang saya ceritakan ini mengganggu waktunya Ibu dan menyita waktunya Ibu. Tidak apa-apa, silahkan jika ingin bercerita dengan Ibu. Ibu akan mendengarkan apa yang ingin kamu ceritakan, Nak. Ayo ke sini duduk dekat Ibu ya. Iya Bu Isna, terima kasih ya Bu. Saya kan beberapa minggu ini merasa tidak nyaman Bu pada salah satu mata pelajaran. Oh begitu, pasti ada penyebabnya sampai kamu merasa tidak nyaman. Silahkan bicara saja sama Ibu. Nanti kita cari solusinya bersama. Jadi menurut kamu apa yang ingin kita capai dari hasil diskusi hari ini? Memang ada masalah sih Bu yang membuat saya tidak nyaman. Oleh karena itu saya ingin menemukan solusi dari masalah saya ini. Makanya saya ingin berbicara sama Ibu. Oh, itu kamu memegang apa, Nak? Oh, ini Bu, ini hasil ulangan matematika saya, Bu. Boleh Ibu lihat? Enggak boleh Bu. Saya malu Bu dengan hasil ulangan saya. Nilai saya tidak memuaskan Bu. Loh, kenapa bisa tidak memuaskan? Nah, itu tadi Bu. Masalah ini berhubungan dengan masalah saya Bu. Saya merasa dilakukan tidak adil oleh guru itu Bu. Boleh sekarang kamu ceritakan apa yang kamu rasakan. Begini Bu ceritanya, saya itu merasa sedih Bu dan sakit hati karena diperlakukan tidak adil oleh bu guru matematika itu. Mengapa kamu berpikir demikian, Nak? Apa yang membuat kamu berpikir bahwa beliau bersikap tidak adil? Nah, gini Bu, beliau itu kan membuka les privat. Sebagian teman-teman di kelas saya itu mengikutinya ke kelas saya Bu. Saya merasa tidak nyaman ketika dia itu masuk ke kelas mengajar.
beliau selalu menyindir Bu murid-murid yang tidak ikut les privat sama dia. Saya merasa tersinggung Bu karena saya juga tidak ikut les tersebut. Lalu, selain tidak nyaman, apakah ada hal lain yang kamu rasakan? Ya begini Bu, saya tuh merasa kalau beliau itu pilih kasih Bu. Sebelumnya kan saya selalu mendapatkan nilai tertinggi tuh di kelas. Tapi karena saya tidak mengikuti les privat, nilai saya malah turun Bu. Bahkan lebih rendah dari nilai teman-teman saya yang lain. Lalu, dengan adanya masalah ini, langkah apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Begini Bu, sebenarnya kan Bu, Ibu kan selama ini kan lihat saya kan sudah rajin belajar dan saya selalu mengulang pelajaran yang diberikan oleh Ibu Tia. Jadi saya rasa nilai saya rendah Bu. Ini karena saya mungkin tidak mengikuti les privat sama Ibu Tia tersebut. Apakah kamu pernah melakukan diskusi langsung dengan Ibu Tia? Belum sih Bu. Sebelumnya saya lihat teman-teman saya sebelum les, nilai mereka tuh biasa-biasa saja, tidak pernah ada nilai yang tinggi. Nilai saya yang lebih tinggi daripada mereka. Namun itu tadi Bu, nilai mereka setelah les privat di Ibu Tia itu jadi melonjak tinggi daripada saya. Lalu, mengapa kamu tidak mengikuti les privat? Nggak apa-apa sih Bu, memang nggak bisa saja. Kenapa? Apa mungkin les privatnya jauh dari tempat kamu? Enggak sih Bu, kalau dari rumah Ibu Tia ke rumah saya sih dekat aja. Sebenarnya begini Bu, saya itu tidak bisa membayar uang les Bu. Saya juga nggak punya motor kayak teman-teman yang lain. Orang tua saya itu kerjanya sampai sore. Saya tidak mungkin kan jalan kaki ke tempat lesnya Ibu Tia. Baik, apa kira-kira yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Sebenarnya saya sempat berbicara sama Bu Tia sih Bu, dan saya sudah berusaha mendapatkan nomor kontak Ibu Tia. Saya ingin sekali menceritakan alasan saya tidak bisa ikut les, dan sebenarnya saya ingin bertanya dengan beliau, kenapa nilai saya terendah dibanding teman-teman yang lain. Apakah disebabkan karena saya tidak ikut les? Tapi sampai saat ini saya belum menghubungi beliau, Bu. Mengapa kamu tidak menghubunginya? Di sini, jika kamu menghubungi Bu Tia, kamu dapat membicarakan langsung permasalahan yang kamu hadapi. Gini Bu, saya itu takut sama Bu Tia. Saya tuh takut sekali dimarahi sama beliau. Saya masih ragu-ragu bertanya dengan Ibu Tia tersebut. Apakah Ibu Tia sering marah-marah di kelas? Kalau marah-marah sih enggak sih Bu. Malahan Bu Tia tuh selalu baik. Beliau mengajarnya bagus. Saya tuh senang kalau beliau mengajar mudah dipahami. Makanya nilai saya selalu tinggi. Baik. Kenapa kamu tidak langsung menanyakan saja kepada Ibu Tia? Hal tersebut akan membantu kamu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Oh iya, benar juga sih Bu ya. Oh ya Bu, nanti saya mencoba menghubungi Bu Tia ya Bu ya. Baik, betul juga kamu menghubungi Ibu Tia di sini. Setelah kamu menghubungi Ibu Tia, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya tuh ingin menanyakan kepada beliau Bu, apakah kalau saya tidak ikut les akan mempengaruhi nilai saya. Saya juga akan bilang kepada Bu Tia alasan saya nggak ikut les itu kenapa. Kalau saya itu nggak bisa bayar, saya juga nggak punya motor sendiri Bu. Gitu Bu. Baik, boleh kamu sampaikan kepada beliau mengapa nilai kamu tidak tinggi dari teman-teman yang lainnya. Lalu alasan tadi mengapa kamu tidak bisa ikut les privat di Ibu Tia. Pastinya beliau akan memahami keadaan kamu. Ibu ingin bertanya lagi, apakah kira-kira kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu mendapat nilai tinggi walaupun kamu privat bersama Ibu Tia? Saya tuh selalu rajin belajar Bu, karena saya diminta orang tua saya menjadi anak yang berhasil. Itulah yang menyebabkan saya di kelas selalu juara Bu. Dan ketika pulang ke rumah, saya selalu mengulang pembelajaran yang didapat di sekolah Bu. Saya juga sering mencari sumber-sumber lain untuk belajar, misalnya belajar internet pakai HP saya, sering mencari buku-buku referensi yang lain, dan juga mencari-cari ilmu pengetahuan dari referensi yang lain Bu. Mungkin itu Bu.
Wah, luar biasa sekali ya. Ibu tahu kok kalau kamu adalah anak yang cerdas. Ibu setuju sekali dengan apa yang memanfaatkan HP untuk hal-hal yang baik seperti menggali hal-hal yang positif, yang berguna untuk pembelajaran ya. Jadi setelah ini apa yang kamu lakukan, Nak? Ya itu tadi Bu, saya akan bertanya kepada Ibu Tia untuk memastikan dugaan saya Bu. Saya berharapnya Ibu Tia memberikan nilai rendah itu karena alasan saya tidak ikut tes tersebut. Saya harapnya seperti itu Bu. Selain itu mungkin saya ada salah Bu. Nanti di rumah saya akan memeriksa kembali jawaban ulangan saya Bu. Takutnya saya salah paham dengan Ibu Tia nanti. Baik, bagaimana cara kamu menyampaikan dugaan dan pendapat kamu dengan Ibu Tia? Karena beliau kan guru ya Bu ya. Jadi saya harus berbicara dengan sopan santun sama saya berbicara sama Ibu seperti saat ini. Semoga saya nanti nggak nangis Bu, karena saya sangat sedih Bu. Jangan sedih ya, Nak. Adakah lagi hal yang ingin kamu lakukan? Karena saya tetap nggak bisa ikut les, mungkin saya akan minta bantuan sama teman saya Bu di kelas yang selamat ini akrab dengan saya. Nanti saya minta bantu sama dia Bu, minta materi les privat dari dia dan tanya-tanya juga apa yang dipelajari di les tadi. Siapa tahu dengan begitu saya bisa belajar lebih baik lagi Bu, walaupun saya tidak mengikuti les. Ya, sangat boleh. Jadi, kamu bisa belajar dan berdiskusi dengan teman kamu yang ikut les privat di Ibu Tia. Baik, sekarang apa ini rencana kamu untuk mencapai tujuan tersebut? Begini Bu, rencana saya pertama setelah berbicara sama Ibu nih, saya akan memberanikan diri saya untuk bertemu dengan Ibu Tia. Saya akan bertanya kepada beliau masalah ikut tidaknya les tadi. Kemudian saya akan menghubungi teman saya yang ikut les privat Ibu Tia untuk membantu saya mengajari materi yang ada les tersebut. Dan nanti saya juga akan membuka kembali jawaban ulangan saya. Takutnya nanti saya salah paham dengan Bu Tia. Ternyata memang saya banyak salah di situ Bu. Mungkin itu rencana saya ke depannya Bu. Bagus. Ibu suka jika kamu dapat belajar bersama teman. Dari hal tadi, komitmen apa yang akan kamu lakukan agar rencana kamu tadi berjalan dengan lancar? Gini Bu, pokoknya saya harus mengumpulkan keberanian saya agar bisa bertanya kepada Ibu Tia. Dan kedepannya saya akan menguatkan diri saya untuk tidak terlalu berpikiran negatif dan saya juga akan lebih teliti lagi Bu. Mungkin itu Bu. Oke, baik. Menurut kamu, siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen tersebut? Jika nanti saya menemui Ibu Tia tuh Bu, pastikan saya akan gugup. Makanya nanti saya akan minta bantuan teman untuk menemani saya Bu. Mungkin nanti saya akan mengajak Marcelinus untuk menemui Ibu Tia nanti. Kalau masalah menguatkan diri sih, tadi untuk kedepannya saya akan belajar dengan teman-teman yang lain juga dan bertanya kepada guru juga agar kedepannya saya tidak selalu berpikiran negatif. Oke, iya, baik sekali hal tersebut. Sangat baik. Kamu harus rajin belajar dengan semangat ya, agar kamu dapat nilai tinggi sehingga dapat juara. Ibu percaya kalau kamu adalah anak yang cerdas dan anak yang Ya, oke Bu. Makasih Bu ya. di sini. Jika ada yang ingin dibicarakan kembali, kamu bisa kembali lagi ya. Kita bisa berbincang jika ada waktu luang. Oh iya Bu, nggak masalah ya Bu ya jika saya tanya terus dan mengganggu waktunya Ibu. Nggak apa-apa, Nak. Oke, baik Bu. Iya. Ibu cukupkan sampai di sini ya, karena Ibu ada urusan lain lagi. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu Isna ya. Assalamualaikum Bu. Iya. Sekian, saya kembalikan ke Ibu Rostia. Terima kasih Pak Ando dan Ibu Isna percakapannya sangat luar biasa. Saya sebagai pengamat dengan Tirta ini, tujuan daripada kasus yang kedua yaitu mereka mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi.
guru sebagai coaching mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi siswa. Sedangkan identifikasinya, si coach menanyakan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa tentang nilai matematika yang menurun. Sedangkan reaksi dan aksi yaitu langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai nilai matematika yang lebih baik lagi. Sedangkan tanggung jawabnya adalah si coach sudah melakukan tugas dengan baik, ada komitmen dari coach untuk memperbaiki nilai matematikanya, dan coach memberikan respon yang baik kepada dari dia. Terima kasih.